Baik, di sini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya tentang linked list atau senarai berantai. Sekarang kita membahas tentang program yang ada di modul, di mana seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk kelas simpul itu untuk menggambarkan suatu simpul yang ada dalam senarai berantai. Di mana suatu simpul kan pasti mempunyai data dan pointer. Untuk public string kode nama ini untuk mendeklarasikan suatu data yang ada pada simpul tersebut. Untuk simpul berikut ini merujuk pada pointer. Seperti itu. Nah, di sini ada konstruktor yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada masing-masing variabel, yakni variabel kode dan nama, lalu variabel berikut. Kemudian public void display ini untuk menampilkan kode dan nama yang ada pada simpul tersebut. Kemudian lanjut ke kelas senarai berantai. Di sini untuk kelas senarai berantai sendiri, kita mencoba yang pertama yaitu ada method insert. Sebelum masuk ke method insert, di sini ada dua pernyataan, ada simpul pendahulu dan simpul posisi data yang nantinya akan digunakan pada saat pencarian data di method find. Jadi untuk kedua pernyataan ini kita skip terlebih dahulu. Kemudian ada private simpul pertama, di mana ini adalah suatu variabel yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan data di method insert. Kemudian ada konstruktor public senarai berantai yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel pertama dengan nilai awal 0. Kemudian ada method public void insert yang di sini terdapat simpul PTR baru, di mana untuk menunjuk simpul baru, pertama-tama kita bentuk sebuah penunjuk ya yang ditujukan untuk menunjuk simpul tersebut, yaitu penunjuk PTR baru. Jadi, semisal kita ingin membuat suatu simpul yang berisikan kode dan nama. Nah, nanti simpul tersebut akan ditunjuk oleh variabel PTR baru ini. Contohnya seperti gambar ini ya. Nah, di sini kan ada variabel pertama yang bernilai 0. Kemudian juga ada sebuah simpul dengan kode ANN nama Aminuddin. Nah, simpul tersebut ditunjuk oleh sebuah penunjuk yang bernama PTR baru ini. Ya kan? Nah, setelah itu PTR baru titik berikut sama dengan pertama. Ya kan? Nah, PTR baru titik berikut. Di sini di metode yang di atasnya kan berikut sama dengan 0. Berarti PTR baru titik 0 sama dengan pertama. Kan 0 kan yang sebelah sini kan? Jadi ini adalah PTR baru titik berikut sama dengan pertama. Berarti nanti akan ada panah, arah panah yang mengarah dari sini ke variabel pertama ini. Nah, nantinya akan didapatkan gambar seperti berikut. Kemudian, variabel pertama sama dengan PTR baru. Berarti dari variabel pertama akan ada arah panah yang mengarah pada PTR baru. Seperti berikut. Untuk gambarnya, seperti berikut ya. Jadi nanti simpul yang telah dibentuk, simpul AGN dengan nama Aminuddin itu akan disimpan ke variabel pertama dengan gambar seperti berikut. Nah, jika kita ingin membuat suatu simpul kembali dengan pernyataan ini kan, dengan pernyataan ini berarti nanti kita akan membuat suatu simpul yang berisikan data kode dan nama. Dan simpul yang telah kita buat tadi juga akan ditunjuk oleh sebuah penunjuk bernama PTR baru ini. Nah, setelah ditunjuk oleh PTR baru,
maka PTR baru titik berikut sama dengan pertama. Seperti cara yang sebelumnya, berarti ini adalah PTR baru titik berikut yang nantinya akan ada panah yang mengarah ke variabel pertama. Kemudian, setelah ini, variabel pertama sama dengan PTR baru, berarti akan ada sebuah panah dari variabel pertama yang mengarah ke penunjuk PTR baru, seperti gambar berikut. Nah, setelah kita mendapatkan gambar seperti ini, sekarang kita lihat bahwa antara variabel pertama mengarah ke simpul ini, kemudian juga mengarah ke simpul ini. Jadi antara pertama dengan simpul-simpul ini saling berhubungan kan. Nah, nantinya akan didapatkan suatu senarai berantai atau linked list seperti gambar ini. Kemudian, jika kita ingin menambahkan data kembali, maka data tersebut juga akan ditunjuk oleh PTR baru lagi. Setelah simpul tersebut ditunjuk oleh penunjuk PTR baru, maka sama seperti cara-cara sebelumnya, di mana pernyataan ini akan berjalan lagi, seperti itu.